Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 1029. Setelah menyelesaikan semua masalah pernikahan, Su Chen memasuki kondisi kultivasi. Jika itu yang asli, Su Chen tidak akan melewatkan 3 hari ini. Tetapi sekarang dia memiliki istana dewa tingkat ke-7 di tubuhnya. Su Chen sangat bersemangat dan tidak sabar untuk melihat kekuatan jimat dewa. Su Chen duduk bersila dan mengerahkan seluruh energi di tubuhnya. Ketika energi sejati mengalir ke istana ilahi, Su Chen merasakan aliran energi sejati yang awalnya seperti sungai kecil tiba-tiba berubah menjadi lautan luas, meluap, dan kemudian memenuhi anggota tubuh dan tulangnya. Melihat pemandangan ini, Su Chen tercengang. Dia sudah lama berharap bahwa kekuatan dan efek dari rumah ilahi akan sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka akan begitu kuat. Ini benar-benar memperkuat efek dari budidayanya berkali-kali. Jika Anda menghitungnya dengan hati-hati, dengan bonus istana dewa tingkat ke-7, kecepatan kultivasi Anda setidaknya 10 kali lipat dari yang lain. Jika Anda berkonsentrasi berlatih selama 3 hari, setidaknya Anda akan menyusul orang lain yang berlatih selama sebulan. Memikirkan hal ini, Su Chen menekan kegembiraan di dalam hatinya dan bersiap untuk memasuki kondisi kultivasi absolut. Jika Anda memanfaatkan 3 hari ini dengan baik, kemudian Anda bisa memasuki ranah kedua, teknik Kaisar Naga Bawaan. Anda juga dapat menguasai Dragon Fang Roar dengan mahir. Ketika saatnya tiba, kekuatan tulang naga akan diperkuat secara tak terbatas. Saat Anda memasuki dunia seni bela diri kuno, Anda akan memiliki kartu truf yang lebih kuat untuk menghadapi musuh yang tidak dikenal. Selama 2 hari berikutnya, Su Chen tetap mengasingkan diri. Melihat Su Chen sibuk sepanjang waktu, Lin Ruohan tidak berani mengganggunya, jadi dia diam-diam menjalankan urusannya sendiri. Baru sehari sebelum pernikahan Su Chen membuka matanya dari keadaan mengasingkan diri. Meskipun Long Yuan dan Selena membantunya menangani sebagian besar hal, masih ada beberapa hal yang perlu dia lakukan secara pribadi. Tapi dari awal sampai akhir, Lin Ruohan tidak tahu apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Ia bahkan tidak pernah bermimpi akan mengenakan gaun pengantin dan menjadi pengantin keesokan harinya. Mengumumkan ke seluruh dunia bahwa dia telah menjadi istri Su Chen, menikah dengan orang yang paling dia kagumi di hatinya. Malam itu, Su Chen dan Lin Ruohan kembali ke rumah, tetapi begitu mereka memasuki rumah, mereka menemukan Lin Ruohan menatapnya dengan curiga seperti rubah kecil. Saudara Chen, menurutku ada yang tidak beres denganmu. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Apakah ada sesuatu yang aku sembunyikan darimu? Su Chen berkata dengan acuh tak acuh. Lin Ruohan mengangkangi pangkuan Su Chen dalam satu langkah, memegang bahunya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah kamu selesai berlatih, kamu sepertinya sibuk, menelepon tanpa henti. Yang terpenting, kamu diam-diam pergi ke belakangku dan bertanya, apa yang kamu lakukan di belakangku? Merangkul pinggang ramping Lin Ruohan, tapi saya memang sibuk, dengan urusan di wilayah militer dan brigade pengawal. Mereka ingin bertanya kepada saya tentang banyak hal, dan saya ingin mengabaikannya, tetapi mereka tidak dapat melakukannya tanpa saya. Petik 2. Su Chen menemukan alasan untuk pamit. Lalu kenapa kamu menggendongku? Lin Ruohan sepertinya tidak mempercayainya. Tidak ada gunanya mengkhianati seseorang, dan jika kamu tidak mengkhianati seseorang dengan perbuatan baik, pasti ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Su Chen tercengang. Pantas saja Lin Ruohan bisa mendukung perusahaan sebesar itu di usia yang begitu muda. Hanya saja kelihayan ini jauh lebih kuat dari rata-rata orang. Ini terutama tentang perkelahian dan pembunuhan. Entah kepala si Fulan jatuh, atau aorta si Fulan pecah, atau kepalanya dimakan harimau saat menjalankan misi, dan mereka baru saja memukuli saya. Bahwa ketika sedang menjalankan misi di Afrika, seorang pria diinjak oleh seekor gajah. Berhenti, berhenti, berhenti. Su Chen hendak mulai berbicara, tetapi dihentikan oleh Lin Ruohan. Jangan beritahu aku hal-hal menjijikkan seperti itu. Aku harus tidur di malam hari. Terutama kamu yang bertanya. Su Chen berkata dengan polos, awalnya aku tidak ingin memberitahumu, tapi kamu tidak bisa menahannya jika kamu terus bertanya padaku. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di dunia luar, Lin Ruohan tidak sehebat Su Chen dalam hal mengkambing hitamkan. Bagaimana mungkin mengetahui trik Su Chen? Aku menyalahkanmu. Bahkan jika aku bertanya, kamu tidak perlu memberitahuku. Mengetahui bahwa dia salah, Lin Ruohan mulai bersikap nakal. Dibandingkan dengan rutinitas Su Chen, Lin Ruohan benar-benar tidak masuk akal. Sekalipun Su Chen kuat, tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena sama sekali tidak ada alasan untuk berbicara dengan wanita. Sore harinya, Lin Ruohan mandi dan kembali ke kamar lebih awal. Karena perusahaan tidak terlalu sibuk, dia tidak perlu sibuk dengan urusan perusahaan ketika kembali ke rumah setiap hari. Hal ini juga membuat hidup Lin Ruohan lebih kaya, memungkinkannya menghabiskan lebih banyak waktu bersama Su Chen. Malam itu, Su Chen diam-diam menyuntikkan aliran udara putih ke tubuh Lin Ruohan, membuatnya tertidur dengan tenang. Tujuan Su Chen sangat sederhana, yaitu membiarkan dia tiba di tempat pernikahan di negara bagian ini, dan kemudian ketika dia membuka matanya, dia akan melihat dirinya berjalan ke aula pernikahan dengan mengenakan gaun pengantin putih. Setelah membujuk Lin Ruohan untuk tidur, Su Chen tidak segera pergi. Sebaliknya, dia mengambil 2 botol maltai dan berjalan menuju puncak gunung. Ada kuburan tentara salib bersaudara, dengan tablet saudaranya. Melihat tablet peringatan di depannya, mata Su Chen memerah dan dia merasa tidak nyaman. Saudaraku, aku akan menikah besok pagi. Aku akan datang menemuimu hari ini. Aku tidak bisa mengantarmu ke sana, jadi aku di sini untuk bersulang untukmu.
Itu karena aku tidak kompeten dan tidak melindungimu dengan baik pada awalnya, tapi hari ini aku akan bersulang untukmu dengan anggur pernikahan ini sebelumnya. Setelah membuka 2 botol anggur, Su Chen perlahan menjatuhkan salah satunya ke tanah. Saudaraku, mohon berjalan perlahan di jalan menuju neraka. Kita akan tetap menjadi saudara di kehidupan selanjutnya. Su Chen tidak ragu-ragu untuk pergi. Lagi pula, ada hal lain yang menunggunya untuk dilakukan. Kembali ke villa, Su Chen membantu Lin Ruohan berpakaian, memasukkannya ke dalam mobil, dan terbang ke Pulau Roh Kudus dengan helikopter yang telah disiapkan. Namun malam ini, Su Chen bukan satu-satunya yang bersemangat dan tidak bisa tidur. Dan Lu Kai dan Jiang Rui, yang dia temui di pesawat sebelumnya. Sebagai salah satu rumah mewah terbaik di Zonghai, Wang Jiang Villa terang benderang malam ini. Di dalam villa, ada lebih dari 20 orang berdiri tersebar di sana-sini. Di antara orang-orang ini, ada orang Eropa berambut pirang dan orang kulit hitam. Mereka mengenakan seragam kamuflase, memegang senjata di tangan, dan terus-menerus mengutak-atiknya. Bagaikan serigala ganas yang bersembunyi di hutan, siap menampakkan taring tajamnya kapan saja dan mencabik-cabik mangsanya. Sayangku, kapan kita akan melakukannya? Jiang Rui bertanya sambil duduk di sebelah Lu Kai. Jangan khawatir, aku masih menunggu seseorang. Jiang Rui tampak terkejut, ini hanya untuk berurusan dengan bocah nakal, mengapa mengirim begitu banyak orang? Bab 1030. Lu Kai menyilangkan kaki dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak mengetahui hal ini. Dari berbagai tanda, orang itu juga harus memiliki identitas tertentu. Dia memiliki kemampuan terbang kelas 1, dan bahkan saya bukan lawannya. Saya pikir dia pasti telah menerima pelatihan yang lebih ketat, tetapi jika dia ingin mempertahankan pelatihan seperti itu, uang yang dikeluarkan akan sangat besar. Jadi keluarganya harus menjadi cukup terkenal di Tiongkok. Selain itu, karena dia bisa melangsungkan pernikahan di Whitsunday Island, dia juga harus memiliki koneksi tertentu di Australia. Jadi kali ini kita harus bersiap sepenuhnya untuk memberikan pukulan paling fatal kepadanya agar dia bisa hidup bahagia di rumahnya. Hidup. Pernikahan yang tak terlupakan. Jiang Rui mengangguk sambil berpikir. Sayangku, apa yang kamu katakan masuk akal, jadi siapa orang yang kamu temukan? Di dunia gelap, orang kuat ke-50, singa hitam, Kroso. Gelap, dunia yang gelap. Jiang Rui terkejut saat mendengar istilah ini. Dia dulunya hanya seorang model mobil kecil, dan pemahamannya tentang dunia tidak sebaik Lu Kai. Saat ini, wajar jika merasa takut ketika mendengar kata-kata seperti itu. Dadada. Saat keduanya sedang berbicara, suara langkah kaki terdengar dari luar. Semua orang di ruangan itu mengikuti suara tersebut dan melihat seorang pria mengenakan jas hujan hitam dan sepatu bot militer masuk dari luar. Melihat orang itu masuk, Lu Kai buru-buru menyapanya. Tuan Kroso, Anda akhirnya sampai di sini. Anda sudah menunggu lama sekali. Saya punya tugas lain, mari kita mulai sekarang. Kroso berbisik. Oke, kami orang-orang menunggumu. Sekarang kamu di sini, tindakan kami bisa dimulai. Semua orang di villa tercengang saat melihat orang yang masuk adalah Kroso. Tuan Lu, Anda benar-benar membawa Tuan Kroso ke sini. Mata tentara bayaran itu penuh dengan ketakutan. Ada apa? Apa kamu terkejut? Ya Tuhan, menurutku kamu tidak tahu betapa kuatnya Lord Kroso. Seorang tentara Afrika berkata, saat itu, Tuan Kroseau, sendirian menghancurkan sebuah organisasi teroris yang beranggotakan 1.000 orang. Terlebih lagi, penculikan Putri Bill Gates direncanakan secara pribadi oleh Tuan Kroseau. Dia bisa. Ini suatu kehormatan bagi kami untuk menemui Lord Kroso di sini. Mendengar kata-kata ini, Lu Kai dan Jiang Rui juga terkejut. Ketika dia mempekerjakan Kroso, Lu Kai hanya tahu bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik teratas di dunia gelap, tapi tidak tahu apa-apa tentang pengalamannya. Dia tidak pernah menyangka akan menculik Putri Bill Gates. Terlalu kuat. Oke, jangan bicarakan itu dulu. Sudah hampir subuh, ayo mulai bertindak. Menghadapi pujian semua orang, Kroso tetap bergeming. Baginya, ini adalah hal-hal sepele, tidak pantas untuk dibanggakan. Saya mengerti Pak Kroso, pesawatnya sudah siap, ayo terbang ke Pulau Roh Kudus sekarang. Bagus. Setelah beberapa percakapan singkat, Lu Kai dan yang lainnya masuk ke mobil yang telah dipersiapkan sebelumnya. Terburu-buru menuju peluang. Saat ini, Pulau Roh Kudus dihiasi lautan putih. Bunga mawar di mana-mana dan gemerlap kristal Swarovski pun membuat pernikahan ini semakin romantis. Saat ini, Su Chen sudah mengenakan setelan biru tua. Berdiri di lorong tempat pernikahan sekarang, menjamu para tamu. Nak, apakah gaun ini terlihat bagus? Berdiri di depan Su Chen, Zhao Qingning sangat bersemangat. Pernikahan Su Chen selalu menjadi masalah besar di hatinya. Kini setelah akhirnya menikah, ia sebagai seorang ibu akhirnya bisa merasa nyaman. Kamu sangat cantik, kamu yang tercantik di antara mereka. Su Chen berkata sambil tersenyum, setidaknya kita akan menikah hari ini. Kamu berdandan sangat cantik, bukankah kamu mencuri perhatian Ruohan? Apa yang kamu bicarakan? Wajahku penuh kerutan. Meski aku berdandan, aku tidak bisa secantik menantu perempuanku. Meskipun dia berkata begitu, ketika dia mendengar kata-kata Su Chen, Zhao Qingning masih tertawa dan sangat bahagia. Ayo nak, jangan bergerak. Ibu akan membetulkan jasmu. Di kampung halamanku, ada pepatah yang mengatakan bahwa jika anak laki-laki menikah, maka ibu harus membereskan pakaiannya. Bisa berdandan setiap hari. Merupakan pertanda baik untuk mengenakan pakaian bersih. Oke, kamu bisa melakukannya. Semuanya terserah kamu. Su Chen berkata sambil tersenyum. Ketika waktu semakin dekat, para tamu berdatangan satu demi satu.
Di kursi di satu sisi, ada beberapa anak muda yang duduk, mata mereka sering tertuju pada Su Chen, dan mereka terus berbisik. Ini adalah beberapa orang, baik pria maupun wanita, semuanya teman sekelas Lin Ruohan di perguruan tinggi. Karena Lin Ruohan tidak tahu apapun tentang pernikahan itu, Jian Yuan memberitahu mereka atas namanya. Katakan padaku, siapa suami Ruohan? Dia bisa menikahi gadis cantik di sekolah kita. Sangat sulit untuk mengatakannya, apalagi kekayaan bersihnya, tapi setidaknya dari segi penampilan, dia adalah pasangan yang cocok untuk Ruohan kita. Seorang gadis berkata dengan cara yang sangat nimfomaniak. Menurutku, situasi keluarga suami Ruohan seharusnya tidak terlalu baik. Anak laki-laki yang berbicara itu bernama Yang Xiyuan, yang juga teman kuliah Lin Ruohan. Keluarganya berbisnis di Yanjing, dan kondisinya sangat menguntungkan. Ketika dia masih kuliah, dia adalah salah satu pelamar Lin Ruohan. Tapi saat itu, Lin Ruohan hanya berpikiran tunggal. Pikiran di kepalanya adalah saya tidak punya cukup waktu untuk belajar, jadi bagaimana saya bisa punya waktu untuk jatuh cinta? Terlebih lagi, dia masih memikirkan Su Chen, jadi dia bahkan tidak berpikir untuk jatuh cinta. Hal ini membuat para pelamarnya hanya menonton tanpa daya, tidak mampu mengejar sang dewi. Sekarang dia tahu bahwa Lin Ruohan sudah menikah, mantan pelamarnya tentu saja akan merasa kesal di hatinya. Bagaimana caramu mengetahuinya? Dengan level Ruohan, dia seharusnya tidak bisa melihat wajah. Aku yakin suaminya pasti cukup cakap, kalau tidak, mustahil menangkap Ruohan. Kata gadis yang mengagumi Su Chen. Lihatlah kerabat di sini, mereka semua sepertinya berasal dari pedesaan. Saya telah menghadiri banyak pernikahan orang kaya, dan ini pertama kalinya saya melihat begitu banyak kerabat miskin. Jadi, meskipun Anda kaya, itu mungkin sebuah sumur of keluarga, dan Ruohan mungkin telah membayar untuk tempat pernikahan. Yang Xiyuan berkata dengan tenang. Kata-kata Yang Xiyuan membuat tidak ada seorang pun yang mampu membantahnya. Karena melihat kerabat Su Chen, sepertinya mereka benar-benar dalam masalah. Oke, jangan bicarakan ini. Lagi pula, hari ini juga pernikahan Ruohan. Kalian pecundang, jangan berhenti makan buah anggur dan mengatakan anggur itu asam. Mungkin kesuksesan besar akan segera datang. Bab 1031. Berhentilah bercanda. Yang Xiyuan berkata dengan acuh tak acuh, pernikahan akan segera dimulai. Dia sudah lama berada di sini. Kamu pasti sengaja mengatakan itu karena dia terlihat tampan. Ya, saya seorang pemontrol wajah. Saya hanya suka berbicara dengan pria tampan. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Yang Xiyuan. Saat ini ada Rolls-Royce yang berhenti tak jauh dari situ. Ini mobil khusus untuk menjemput orang di pesta pernikahan. Karena ini pulau mandiri, setiap orang yang turun dari pesawat akan diatur ke Rolls-Royce menuju ke tempat pernikahan. Namun, orang yang keluar dari mobil mengejutkan semua orang. Pasalnya, orang yang turun dari mobil itu mengenakan seragam militer dan membawa bintang 3 di pundaknya. Letnan Jenderal. Orang yang datang tidak lain adalah Panglima tertinggi wilayah militer Nanyun, Li Shaodong. Jenderal Su, kecepatan Anda terlalu cepat. Tepat setelah Anda kembali dari wilayah militer Nanyun, Anda benar-benar mengadakan pernikahan. Sebenarnya, saat aku kembali, aku akan memberitahumu tanggalnya mulai sekarang. Mendengar ini, teman sekelas Lin Ruohan semuanya tercengang. Suaminya ternyata seorang jenderal militer. Dengar, apa yang kubilang? Sudah kubilang suami Ruohan pasti luar biasa. Sekarang kamu harus percaya. Yang Xiyuan sangat malu sehingga dia bahkan ingin menemukan celah di tanah untuk dirayapi. Belum lagi betapa cantik dan kayanya Lin Ruohan, hanya karena statusnya sebagai seorang jenderal, keduanya dianggap serasi jika bersama. Pada saat ini, penjaga yang berdiri tidak jauh dari situ berkata dengan keras. Mantan Komandan Daerah Militer Jinling, Duang Wo, telah tiba. Kepala suku lain ada di sini. Teman-teman sekelas Lin Ruohan terkejut lagi. Dua pemimpin datang sekaligus. Presiden Hang Wo, Wen Changmin telah tiba. Perdana Menteri Negara Kepulauan, Abe Jinsi telah tiba. Presiden Amerika Serikat, Trump ada di sini. Melihat kedatangan orang-orang ini, teman sekelas Lin Ruohan hampir ketakutan. Kalau orang dari wilayah militer datang, lupakan saja. Bahkan tokoh setingkat presiden pun ada di sini. Melirik Wen Changmin dan yang lainnya, Su Chen berkata dengan tenang. Kenapa kamu masih di sini? Tuan Su, bagaimana mungkin kami tidak hadir pada hari pernikahan Anda? Setelah itu, Wen Changmin mengeluarkan tas dokumen dari belakang dan berkata, Tuan Su, ini adalah hadiah yang telah kami siapkan. Saya harap Anda dapat menerimanya. Apa ini? Baru-baru ini kami menemukan ladang minyak dan akan memberikannya kepada Tuan Su. Kirim minyak. Tuan Su, ini hadiah saya. Kami baru saja menemukan tempat penangkapan ikan alami di Laut Utara. Nilai hasil tahunan setidaknya lebih dari 10 miliar. Saya harap Tuan Su dapat menerimanya. Tuan Su, ini adalah salah satu tambang emas kami di Las Vegas. Saya harap Anda dapat menerimanya, kata Trump. Teman sekelas Lin Ruohan mengalami kekacauan. Identitas Su Chen hampir membuat mereka takut sampai mati. Kirimkan minyak, berikan tempat penangkapan ikan, dan akhirnya ciptakan tambang emas. Betapa bermartabatnya Anda membiarkan orang lain memberikan barang yang begitu berharga. Pantas saja Dewi mereka rela menikah dengan damai dan puas. Adakah yang bisa menemukan pria yang lebih berkuasa darinya di dunia ini? Jawabannya tentu saja tidak. Sebagai perbandingan, hadiah ucapan selamat puluhan ribu yuan yang saya siapkan bukanlah apa-apa. Su Chen tidak sopan dan menerima semua hadiah ucapan selamat yang diberikan oleh ketiga orang tersebut. Tuan Du, jika Anda mengambil barang-barang ini,
anggap saja itu disita dan kontribusi saya untuk negara, kata Su Chen sambil tersenyum. Dia belum terlalu memperhatikan hal ini. Jenderal Su, Anda berdedikasi untuk mengabdi pada negara, jadi saya tidak akan bersikap sopan. Du Angwo berkata sambil tersenyum. Para tamu mengambil tempat duduknya, dan akhirnya Yang Tianlin pun tiba. Tapi Yang Tianlin sangat rendah hati, karena dia mewakili keinginan tertinggi negara untuk berkuasa. Tidak cocok untuk paparan. Setelah hanya mengobrol sebentar dengan Su Chen, dia duduk bersama Du Angwo dan yang lainnya, bersiap menghadiri pernikahan Su Chen. Selain itu, Su Chen juga memesan 2 baris kursi khusus, dengan total 10 kursi. Lebih dari 3 tahun yang lalu, perang salib yang ia dirikan sendiri mengalami pukulan telak, namun kecuali Long Yuan dan Selina, ada 12 orang yang selamat. Ini adalah kursi yang ditinggalkan Su Chen untuk mereka. Namun, kursi tersebut kini kosong. Karena hari ini adalah hari pernikahan Su Chen, dia tidak bisa duduk di sini. Dia harus berpatroli di pulau dan menjaga raja mereka. Cincin cincin cincin. Ponsel Su Chen berdering. Ketika dia mengangkatnya, dia melihat itu adalah panggilan Jian Yuan. Petugas pengantin pria, kami telah menyelesaikan pekerjaan kami di sini. Apakah Anda ingin datang dan melihat pengantin wanita Anda? Kata Jian Yuan sambil bercanda. Oke, aku akan pergi ke sana sekarang. Su Chen berkata dengan semangat, bahkan tangannya gemetar. Setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada kerabatnya di rumah, Su Chen berjalan menuju aula dalam, tempat Lin Ruohan berada, orang yang paling dia cintai dalam hidupnya. Ketika dia sampai di pintu, Su Chen menjadi tenang untuk waktu yang lama sebelum dia berani membuka pintu. Melihat Lin Ruohan mengenakan kain kasa putih, jantung Su Chen hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Wanita yang bersinar di antara kerumunan itu akan menjadi pengantinnya hari ini. Namun, Lin Ruohan masih dalam keadaan koma dan tidak tahu apa-apa. Berjalan mendekati Lin Ruohan, Su Chen menyuntikkan aliran udara putih ke tubuhnya. Lin Ruohan, yang dalam keadaan koma, perlahan membuka matanya, bersinar seperti bintang. Saudara Chen, jam berapa sekarang? Apakah ini waktunya berangkat kerja? Mengapa kamu tidak membangunkanku lebih awal? Lin Ruohan berkata dengan bingung. Aku tidak akan pergi kerja hari ini. Ayo lakukan sesuatu yang besar, kata Su Chen lembut. Penting. Di tengah kata-katanya, Lin Ruohan tercengang karena dia melihat kain kasa putih di tubuhnya, Su Chen dalam setelan jas, dan berlian berkilau di depannya. Saudara Chen, kamu. Lin Ruohan terdiam dan tersedak, matanya berkaca-kaca. Aku tidak akan berangkat kerja hari ini karena ini hari pernikahan kita, kata Su Chen lembut. Saudara Chen, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Aku tidak tahu apa-apa. Aku sudah bilang sebelumnya kalau kita menikah, kamu tidak perlu melakukan apapun. Aku akan mengurus semuanya. Jika kamu memberitahu kamu, maka aku tidak akan mengingkari janjiku. Lin Ruohan sangat gembira hingga dia tidak dapat berbicara. Dia terus menangis dan tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosinya. Baiklah pengantinku, jika kamu menikah hari ini, jangan menangis. Jika riasanmu rusak, kamu tidak akan bisa mengadakan pernikahan. Lin Ruohan mengangguk, saya tidak akan menangis, hari ini adalah hari besar, saya pengantin wanita, saya ingin tampil cantik, dan saya ingin menikah dengan saudara Chen. Ada begitu banyak orang di luar yang menonton, saya tidak dapat mempermalukan saudara Chen. Tapi mau tak mau aku ingin menangis. Bab 1032. Di tengah alunan musik yang merdu, pernikahan resmi dimulai. Para tamu mengambil tempat duduk mereka, di tengah suara nada tinggi pembawa acara. Su Chen dan Lin Ruohan berpegangan tangan dan berjalan dari salah satu ujung karpet merah menuju panggung T. Pada saat yang sama, lebih dari 20 drone terbang di atas kepala penonton, dan kelopak mawar merah bertebaran seperti hujan, membuka jalan mawar bagi Su Chen dan Lin Ruohan. Di bawah bunga dan dengan tepuk tangan para tamu, Su Chen dan Lin Ruohan perlahan berjalan ke panggung. Kali ini, pembawa acara berjalan ke atas panggung dan berkata dengan lantang. Tuan Su Chen, tolong ucapkan janji pernikahan Anda kepada Nona Lin Ruohan di depan semua tamu. Keduanya berdiri berhadap-hadapan. Sebelum Su Chen dapat mengucapkan sepatah kata pun, Lin Ruohan mulai menangis begitu keras hingga Su Chen tidak tahu bagaimana cara berbicara. Setelah menenangkan diri sejenak, Su Chen berkata, terima kasih atas pengaturannya, dan terima kasih telah muncul dalam hidupku. Sebenarnya, aku adalah orang yang sangat vulgar. Aku melihat gunung sebagai gunung, lautan sebagai lautan, dan bunga sebagai bunga. Hanya ketika aku melihatmu, lautan awan mulai bergulung, air sungai mulai mengalir, kamu tidak perlu bicara, aku dan semua yang ada di dunia akan datang kepadamu, aku mencintaimu, dan memberikan segalanya untukku sepanjang hidupku. Setelah Su Chen selesai berbicara, air mata Lin Ruohan tidak berhenti dalam 2 menit berikutnya. Beberapa kali, Lin Ruohan mencoba berbicara dan merespons. Tapi aku sudah menangis sampai otakku menjadi gila dan aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Jian Yuan memegangi dahinya kesakitan, merasa malu dan malu di rumah neneknya. Nona Lin Ruohan, sekarang mohon ucapkan janji pernikahan Anda kepada suami Anda, Tuan Su Chen. Saya. Lin Ruohan berhenti untuk waktu yang lama, dan akhirnya berkata. Ada banyak hal yang ingin kukatakan, tapi aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku hanya ingin menangis sekarang. Jian Yuan. Mungkinkah ini lebih memalukan? Melihat situasi yang kurang baik, petugas pernikahan segera berusaha memuluskan keadaan. Sepertinya pengantin kita terlalu bersemangat, tapi aku yakin saat ini, air mata adalah sumpah terbaik dan tidak bisa tergantikan. Kalau begitu Mes. Lin Ruohan, izinkan saya bertanya sekarang, apakah Anda bersedia menikah dengan pria di depan Anda?
Karena terpaksa tidak punya pilihan, petugas pernikahan mengubah rutinitasnya, asalkan Lin Ruohan menjawab ya atau tidak. Ya, benar, khususnya. Lin Tongwei menggelengkan kepalanya dengan tercengang, tidak bisakah gadis bodoh ini lebih pendiam. Upacara pernikahan yang paling hikmat telah selesai. Sedangkan untuk sesi bersulang orang tua lainnya, Su Chen dan Lin Ruohan juga mengikuti tradisi. Pernikahan tersebut berlangsung lebih dari 2 jam dan diumumkan berakhir dengan suara melengking dari pembawa acara. Namun, ada juga resepsi koktail dan beberapa kegiatan hiburan. Tapi ini semua dipersiapkan untuk anak muda yang hadir. Tokoh besar seperti Yang Tianlin dan Duango akan kembali setelah menghadiri pernikahan. Bas dengungan. Tepat saat acara pernikahan diumumkan telah selesai dan siap memasuki resepsi. Tiba-tiba terdengar deru mesin dari langit. Semua tamu yang hadir tercengang. Mungkinkah ada acara khusus di pesta pernikahan tersebut? Su Chen tanpa sadar memandang Long Yuan, karena mereka berdua telah memeriksa proses pernikahan berkali-kali, tetapi sepertinya tidak ada hubungan seperti itu, dan tak satu pun dari mereka tahu apa yang sedang terjadi. Kejadian tak terduga tersebut menyebabkan semua tamu yang hadir mundur. 4 helikopter mendarat perlahan, pintu palka terbuka, dan puluhan tentara bayaran melompat keluar dari pesawat. Mereka semua mengambil senjata dan mengarahkannya ke Su Chen. Lama tidak bertemu. Aku di sini hari ini untuk memberimu hadiah besar. Melihat Su Chen, Lu Kei berkata sambil merokok. Kemunculan Lu Kei mengejutkan Su Chen. Dia memberi mereka pelajaran di pesawat terakhir kali, tapi dia tidak menyangka akan menemukan mereka di sini. Mata Su Chen menyipit, dipenuhi niat membunuh. Hari ini adalah hari pernikahanku, dan kalian datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Kalian sungguh ceroboh. Jangan mengintimidasiku dengan tatapan itu. Aku tahu kamu sangat kuat, jika tidak, kamu tidak akan bisa mengadakan pernikahan di tempat seperti ini. Tapi izinkan aku memberitahumu, untuk menghadapimu, aku telah membuat persiapan lengkap. Lihatlah sekelilingku ini Tuan Kroso, yang berada di peringkat ke-50 dalam daftar 100 teratas dunia gelap. Anda seharusnya merasa terhormat jika dia berurusan dengan Anda, meskipun itu berarti kematian. Pada saat ini, 12 anggota tentara salib, yang bertanggung jawab atas keamanan sekitar, juga bergegas mendekat dan mengepung Lu Kei dan yang lainnya dengan senjata. Letakkan senjatamu. Jika kamu berani menyerang raja kami, kamu bisa menghilang dari dunia ini. Raja. Lu Kei tertawa terbahak-bahak, kalian benar-benar lucu. Apakah kalian terlalu banyak menonton film? Kalian bahkan bisa memanggilku dengan nama panggilan seperti itu. Aku malu padamu. Apakah menurutmu jika kamu menemukan Kroso, semuanya akan aman? Long Yuan berbisik. Tentu saja, menurutmu apakah 50 orang terkuat di daftar dunia ke-8 masih akan takut padamu? Kalau begitu tanyakan padanya apakah dia tahu siapa aku, Long Yuan. Aku tidak peduli siapa kamu hanyalah sampah, tapi kamu berani berbicara tanpa malu-malu di sini. Dengan kekuatan Tuan Kroso, aku bisa membunuhmu dengan satu pukulan. Apakah kamu Long Yuan dari tentara salib? Rambut Kroso tiba-tiba terangkat dan dia berkata dengan gemetar. Sepertinya kamu tidak cukup bodoh. Tuan Kroso, apakah kalian berdua saling kenal? Lu Kei bertanya tanpa sadar. Patah. Kroso menamparkan wajah Lu Kei. Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, aku akan menembakmu. Tuan Kroso, mengapa Anda memukul saya? Saya membayar untuk mempekerjakan Anda. Kata Lu Kei dengan ekspresi bingung di wajahnya. Biar ku beritahu, orang yang berdiri di depanmu adalah organisasi nomor 1 di dunia gelap, Kepala Staf Perang Salib Timur. Meskipun aku berada di peringkat ke-50, aku bukan siapa-siapa di hadapannya. Mereka sebenarnya adalah tentara salib. Tentara bayaran yang dibawa oleh Lu Kei tercengang. Mereka hanyalah prajurit kecil dari luar negeri. Mereka hanya mendengar nama tentara salib, tapi belum pernah melihat orang-orang ini dengan mata kepala sendiri. Tapi mereka semua mengetahui perbuatan tentara salib dengan jelas. Para kaisar yang duduk di dunia gelap, tidak ada yang bisa menggoyahkan status mereka. Kroso yang gemetar mengalihkan perhatiannya ke Su Chen. Bahkan seseorang seperti Long Yuan harus berdiri di sisinya dengan patuh, sehingga identitasnya dapat dibayangkan. Apakah kamu kamu menebaknya dengan benar? Kroso merosot ke tanah, menatap seolah dia melihat hantu. Tuan Kroso, siapa orang ini? Mengapa Anda tidak berani mengambil tindakan? Lu Kei bertanya, masih berjuang untuk mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Dia adalah pendiri perang salib, kaisar di dunia gelap, dan orang kuat nomor 1. Bersambung.